الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن أشرف الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. Yang ke-30 lagi. Al-Qa'idatu Thalathuna, kaidah yang ke-30. Ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi. Sebermula rukhsah itu la tunatu ialah tidak didasarkan, tidak dilandaskan ia rukhas bil ma'asi dengan kemaksiatan. Al-amthilatu minha la yastabihul 'asi, tidak menuntut kebolehan oleh orang yang bermaksiat bisa farihi dengan perjalanan yang asi, syai'an akan sesuatu min rukhasis safari, dari rukhsah safar, minal qasri nyatalah dari qasar, wal jam'i dan jama', wal fitri dan berbuka puasa. Ketika ada orang yang bermaksiat yang melakukan safar dan memenuhi syarat-syarat safar, maka orang yang bermaksiat itu tetap tidak boleh melakukan rukhsah yang didapat oleh seorang musafir. Misalnya mengqasar sholat, menjama, berbuka, segala macam. Kenapa? Karena safarnya itu maksiat. Karena maksiat maka tidak bisa mendapatkan rukhsah. Nah itu. Jadi maksudnya itu ar-rukhasul la tunatu bil ma'asi, ketika yang dilakukan itu adalah sebuah kemaksiatan, meskipun darurat, meskipun seharusnya dalam kondisi normal bisa mendapatkan rukhsah, tapi karena sebab maksiat itu rukhsahnya menjadi hilang, tidak boleh, atau seseorang tidak bisa mendapatkan rukhsah. Minha la yastabihul 'asi, tidak boleh menuntut kebolehan, atau tidak boleh, ya sama aja. Istabaha apa tuh? Tolabul ibahah, ya. Tidak boleh menuntut kebolehan oleh orang yang bermaksiat bisa farihi dengan safarnya asi. Laukana mutiron, jikalau ada ia asi ialah terdesak, aklal maitati akan makan bangkai, walah mil khinziri dan daging babi. Nah, dia pergi safar, maksiat, orang bermaksiat, misalnya dia ada dua ya, ada asi bis safar, ada al-asi fis safar. Ingat di Fathul Qorib ada tuh, ada al-asi bis safar, ada al-asi fis safar. Yang tidak mendapatkan rukhsah adalah al-asi bis safar. Artinya apa? Artinya asi bis safar itu memang sejak awal tujuannya melakukan safar adalah untuk maksiat. Saya mau pergi ke Padang. Ngapa pergi ke Padang? Mau mencuri. Itu asi bis safar. Tapi kalau al-asi fis safar, tetap orang tersebut boleh mendapatkan rukhsah. Misalnya apa? Misalnya sama ke Padang. Kenapa mau ke Padang? Mau silaturahmi, misalnya mau silaturahim. Pergi nyampai ke di pertengahan apa nama daerah, Payakumbuh misalnya. Nyampai di Payakumbuh, pas dia lagi mau sholat, kok nampak ada dompet orang, dicurinya.
dicurinya dompet itu. Itu namanya asi fis safar. Artinya sebenarnya dia melakukan safar itu bukan bertujuan untuk maksiat, tapi ternyata kok di pertengahan dia melakukan maksiat. Yang kita bahas ini adalah asi bis safar. Kenapa ke Padang? Saya mau mencuri misalnya. Itu bisa dapat rukhsah? Enggak. Ternyata di pertengahan jalan di hutan, di tengah jalan mobilnya nyasar ke tengah hutan, nggak tahu lah kenapa ya, tadi cilok jin atau gimana kan, tiba-tiba di tengah hutan mobilnya, nggak ada makanan minuman segala macam, ada nampak bangkai babi. Kalau ndak makan bangkai babi dia bisa mati. Boleh ndak seorang makan babi? Bisa ndak? Boleh ndak kalau di sini? Tak boleh ya? Tak boleh ya? Makan bangkai itu rukhsah itu? Iya ya, rukhsah ya. Jadi karena dia bermaksiat, maka tidak berhak mendapatkan rukhsah. Kalau misalnya pergi ke Jakarta, tujuannya ke Padang ke Padang tujuannya mencuri, nyampai di, saya nggak tahu nama kota-kota. Sebelum Payakumbuh apa? Koto Aman? Koto Alam. Nyampai di Koto Alam, dia berubah niat, taubat. Berubah niatnya ke Padang itu tujuannya adalah untuk ziarah. Ziarah siapa? Menziarahi guru misalnya. Pertanyaannya, orang itu dapat rukhsah apa enggak? Dari Pekanbaru berangkat tujuannya untuk mencuri, nyampai di Koto Alam dia berubah niat tujuannya untuk silaturahim ke Padang ya. Dia dapat rukhsah apa enggak? Enggak. Kenapa tidak? Dia dari Pekanbaru ke Koto Alam itu enggak dapat rukhsah. Dari Koto Alam itu baru dia terhitung sebagai rukhsah. Musafir yang yang berhak mendapat rukhsah. Dari Koto Alam ke Padang berapa kilo? Jauh ya? Jauh juga. Berarti sampai Masafatul Qasri berarti. Berarti dari Koto Alam, kalau seandainya dari Koto Alam ke Padang itu jaraknya adalah jarak jauh, sampai di Masafatul Qasri boleh seseorang melakukan qashar sekitar berapa kilo atau 80-an ya. 80-an atau 90-an, ada yang bilang 88, 86 segala macam, ada yang bilang 90 lah, enggak ada 90 kilo lebih ya. Jauh juga ya. Berarti dari Koto Alam itu sampai keluar dari Koto Alam boleh dia melakukan qashar, jamak segala macam. Tapi misalnya kalau dari Bukit Tinggi ke Padang dekat. Dari Bukit Tinggi baru dia taubat, astagfirullah saya salah nih rupanya, kok ke Padang itu mau mencuri. Ya udah taubat,
Saya mau mengunjungi guru aja di Padang itu. Nah, dari Bukit Tinggi ke Padang karena tidak sampai masafatul qasri, dia tidak boleh melakukan qasar. Itu. Minha, lau istanja jikalau beristinja seorang bi muhtaromin dengan sesuatu yang dihormati, au mat'umin atau dengan makanan, la yujzi'uhu, niscaya tidak mencukupi ia istinja akannya orang, fil asohi menurut pendapat asoh, li'annal istinja'a karena sungguhnya sebermula istinja itu, li'annal istinja'a bil hajari karena sungguhnya istinja dengan hajar, dengan batu itu, rukhsatun ialah rukhsah. Wa kadzalika, dan begitu juga ma fi ma'nahu, sesuatu yang semakna dengan hajar, dengan batu, min kulli jamidin, dari setiap yang padat, khaliin kasar, batu bata tuh. Khali itu apa ya? Kesat. Kesat. Kok masa kesat artinya? Iya, kesat diartikan biasanya. Kof kan, bukan kho kan? Kalau kholiin apa? Khola'a berarti ya. Mencabut berarti kholiin yang jangan mencabut artinya. Mencabut apa? Cabut nyawa nih. Kholiin artinya congkel mula apa? Kholiin yang dapat menghilangkan, membersihkan. Ya, artinya aslinya mencabut ya, tapi cabut apa nih? Ini cebok nih, apa yang mau dicabut? Yang dapat membersihkan, membersihkan atau menghilangkan. Membersihkan, muhtaromin lagi muhtarom. Muhtarom itu dihormati. Ada orang beristinja pakai roti, sehari roti, orang kayu. Cebok udah ada air, ya udahlah pakai sehari roti aja katanya. Cebok, maka tidak sah istinjanya. Kenapa tidak sah? Karena beristinja menggunakan batu itu termasuk rukhsah. Karena termasuk rukhsah, maka tidak boleh dilakukan dengan cara maksiat. Maka kalau seandainya istinja menggunakan makanan atau muhtaram, sesuatu yang dihormati, maka istinjanya tidak sah. Kenapa? Karena ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi. Intinya apa? Intinya ketika kita ingin melakukan rukhsah, maka tidak boleh didasarkan atau dilandaskan dengan perbuatan maksiat. Seandainya kita melakukan perbuatan maksiat, maka kita tidak berhak mendapatkan rukhsah. Tuh ya. Kan kalau di kitab kan istinja bil hajar, yang dimaksud dengan hajar itu kan bukan batu kan, kalau di kitab itu. Yang dimaksud dengan al hajar ini adalah setiap benda yang padat, yang kesat, yang bisa membersihkan. Nah, itu batu. Mana bagus pakai air pakai batu? Dua-duanya. Pakai batu dulu baru. Pernah tidak kalian lakukan? Coba praktekkan, banyak batu tuh. Tidak sahabat tukang sih. Batu bata satu kan, dicongkel kata kalian. Tak apa yang dicongkel lah. Khalid. Al-Qaidatul Hadiyah wa Thalathun, kaidah yang ke-31, ar-rukhasu la tunatu bisyaki, bermula rukhsah itu ialah tidak didasarkan, tidak dilandaskan dengan syak. Al-amthilah minha wujubul ghusli, wajib mandi, wujubul ghusli, wajibnya membasuh, liman syakka, bagi orang yang ragu ia orang, fi jawazi masil khufi, pada kebolehan mengusap sepatu. Pada asalnya orang harus
ke dalam berwudu harus membasuh kaki. Tapi ada beberapa kondisi kalau memenuhi syarat orang boleh hanya mengusap sepatu, tidak perlu mengusap kakinya airnya sampai ke kulit. Nah, tapi sekarang kondisinya dia ragu apakah dia telah memenuhi syarat untuk mendapatkan rukhsah mengusap sepatu atau enggak. Ragu dia gimana ya, sepatu ini udah sampai standar enggak nih, kayaknya saya ragu juga nih. Nah, kalau dia ragu maka orang tersebut tidak berhak mendapatkan rukhsah mengusap sepatu, tapi harus membasuh kakinya. Minha wujubul itmami, wajib itmam liman syakka fi jawazil qasri, bagi orang yang ragu ia orang pada kebolehan mengkosor. Ragu dia, boleh nggak saya kosor nih, boleh enggak? Nah, maka tidak boleh kosor, harus dia melakukan itmam. Sebenarnya hampir sama dengan apa ya, al yakinu lah, hampir sama nih. Dia yakinnya wajib itmam, tapi dia ragu boleh nggak melakukan kosor, maka hilangkan syak, maka al-yakinu, ya kan, hilangkan syak, lakukan yang yakin. Hampir sama. Wadzalika fi umurin, dan hal itu ialah terjadi pada beberapa visuarin, pada beberapa kasus, beberapa bentuk. Yang pertama, insyaka, jika ragu seseorang hal masaha fil hadori, apakah mengusap ia orang pada hadir, ya hadir ya. Hadir itu apa itu? Lawannya musafir ya, ndak berpergian. Au fis safari, atau pada safar. Bunyal amruni, saja dilandaskan, didasarkan perkara ala annahu, atas bahwa sungguhnya orang masaha fil hadari, ialah mengusap ia orang pada hadir. Li'annal asla, karena sungguhnya asal ghuslur rijlaini, ialah membasuh dua kaki. Wal mashu, dan sementara sebermula mengusap, rukhsatun, ialah rukhsah bisyartin, dengan syarat. Fa idza lam yatayaqqan, maka oleh karena itu apabila tidak yakin ia orang syartar rukhsati, akan syarat rukhsah, raja'a ila asal fardini, saya kembali kepada asal fardu. Nomor 2, wa insyakka, dan jika ragu ia orang hal ahdatsa, apakah berhadas ia orang fi waktu zuhri, pada waktu zuhur, au fi waktu asri, atau pada waktu asar. Bunyal amru ala annahu ahdatsa fi waktu zuhri, dilandaskan akan urusan, akan perkara ala annahu, atas bahwa sungguhnya orang ahdatsa fi waqti zuhri, ialah berhadas ia orang pada waktu zuhur. Di anal asla, karena sungguhnya asal ghuslur rijli, ialah membasuh kaki. Fala yajuzu, oleh karena itu tidak boleh almasu, oleh mengusap, illa fima yatayaqqana, kecuali pada sesuatu yang yakin ia orang akan sesuatu. Kalau ingat enggak, kalau mengusap itu sepatu berapa kali bolehnya? Kalau dia hadir fil hadar, sehari semalam. Kalau dia safar 3 hari. Nah, ini misalnya dia mengusap sepatu, dia ingin mengusap sepatu, lalu dia ragu apakah dia berhadas itu di waktu zuhur atau berhadasnya di waktu asar. Apakah di waktu zuhur atau di waktu asar? Maka kalau ragu seperti itu, dia harus menganggap, meyakini, iya sama ya, sebenarnya sama al-yakinu la yazu bisyak itu kan hampir sama kayak sholat nih kan. Ragu dia apakah sholatnya udah 3 apa 4, maka ambil yang 3. Ragu dia zuhur apa asar, maka ambil yang zuhur. Tapi di satu sisi agak mirip juga dengan kasus bi aqrabi zaman,
apa tuh? Kasus itu disandarkan kepada waktu yang paling dekat. Alah, enggak apa ya. Enggak apa lah. Ya qurbi zamanihi itu. Ala sufi kulli hadisin takdiruhu. Itu. Makanya terkadang satu kasus itu bisa mirip ke beberapa, bisa masuk ke beberapa kaidah. Dalam satu kasus. Yang kedua nih, kalau dia ragu apakah dia berhadas pada waktu zuhur atau pada waktu asar, maka dia harus mendasarkan ke peristiwa itu. Kalau dia berhadas pada waktu zuhur, maka dia tidak boleh mengusap. Kok langsung nggak boleh mengusap nih ya? Ini kadang mabadi ini agak kesulitannya di sini bagi saya dalam contoh-contoh. Terkadang langsung dipenggal. Tidak tahu alur cerita awalnya apa, kok tiba-tiba dipenggal langsung ditempelkan. Ini saya nggak terbayang kasusnya dalam kitab nih. Ada yang terbayang? Terbayang siapa? Zuhur apa asar ya dia berhadas. Oh, kalau segitu landaskan pada waktu zuhur, karena didasarkan pada waktu zuhur maka dia tidak boleh mengusap. Ini awal perhitungannya. Awal perhitungannya ya. Gimana cara awal perhitungan apa nih? Mashul khuf ini. Satu kali itu maksudnya. Penghitungan awal apa? Masa iya? Bukannya ketika dia masang secara sempurna, masang sepatu secara sempurna? Hah? Kok lupa saya nih. Bukannya apa? Perhitungannya ketika dia berhadas ya, bukan ketika dia masang sepatu secara sempurna. Ketika dia mengusap khuf itu. Dari awal berhadas. Lupa lah nih, karena tidak pernah dipraktikkan. Ya, sepatu tidak muni sandar masalahnya. Awal berhadas ya. Iya, yang lain ingat. Terlayang. Itulah Zat, pas belajar Fathul Qorib terlayang saya Zat. Terlayang tarui berarti itu. Ya Allah. Sang sepatu. Tidak ada ingat ya. Tidak ada ingat memang, atau yang tidak paham ketika belajar itu. Aduh, gimana ya pemahamannya? Wih, ang paham, enggak juga sebenarnya sih. Oke lah. Misalnya gitu ya, misalnya awal perhitungan, anggap pas hadar dia ngusap jam 11.
dia ngusap sepatu, dia sewudu, dipasang sesuatu. Nah, lalu dia ragu, dia pertama kali berhadas itu adalah waktu zuhur atau waktu asar. Nah, karena ada syak di sana, ada keraguan di sana, maka dia tidak berhak mendapatkan rukhsah. Hilang langsung rukhsahnya. Karena masul khuf ini rukhsah ya. Aslinya adalah harus membasuh kaki, tidak boleh hanya mengusap sepatu. Tapi karena ada keraguan, ada syak di sana, maka dia tidak lagi berhak mendapatkan rukhsah. Sama kayak tadi ya, contoh yang pertama tadi, ragu dia apakah dia ini fil hadar apa fil safar misalnya, apakah dia ngusapnya nih dia hadar atau safar, ragu. Nah, karena ragu maka dia wajib membasuh kakinya, tidak boleh dia mengusap sepatu. Mungkin kita nggak terbayang lah, iya malas sekali orang saat kok cuma buka sepatu aja nak mau kerja. Kalian bayangkan sepatu gaya-gaya kayak kalian tuh ya, sepatu siapa pernah pakai sepatu abri PDH kalau salah sana, apa namanya, yang hampir sampai ke lutut itu, sampai ke betis, itu payah bukanya ya. Saya pernah pakai itu untuk pramuka ke Aceh, kemah nasional itu pakai sepatu itu, pinjam punya paman kan, ada abri. Bukanya nauzubillah, ampun, kadang saking payahnya tolong kawan narik kan, payah memang bukanya itu. Itulah gambarannya. Kalau sepatu kalian, sepatu gaya atau sepatu ngajar kalian itu enggak usah lah, kadang sampai pas jalan itu buka dada karena longgar. Kadang disumbat pakai kertas. Itu enggak standar tuh dong. Sepatu kan harus tertutup mata kaki, itu apalagi tahan air. Itu dari plastik aja ya, tahan air. Apalagi itu bisa dibawa ke untuk jalan jauh misalnya. Sepatu kalian mana pula? Kena hujan, udahlah tuh bolong kayak kertas. Sempat hujan kan, udahlah dibuka sepatu di jinjingnya. Ngapa? Takut kok rusak sepatu dan. Itulah ya, oke lah. Saya agak lupa juga, anggaplah benar rezeki Nur ya. Kalau salah dosa sama dia ya. Kalau benar pahala sama-sama. Nomor 3, cek aja lagi ada kita itu, saya lupa. Wan syakka, jika ragu seseorang hal ahrama bi sholati, apakah bertakbiratul ihram ya orang dengan sholat fis safar pada safar, au fil hadar atau pada hadar, au nawal qasr atau berniat ya orang akan qasar amla atau tidak, au hal amamahu musafir au mukimun atau apakah di depannya orang musafir atau mukim, lazimal itmamun niscaya wajib oleh itmam. Lianal asla, karena sungguhnya bermula asal, huwa itmamu ialah itmam. Itmam ini artinya sholat 4 rakaat ya. Itmam ini lawan qasar. Wal qasru, dan bermula qasar, ujiza bisyurutin, ialah dibolehkan ia qasar dengan beberapa syarat. Fa idza lam tatahaqqaqi syurutu, oleh karena itu jika apabila tidak nyata oleh syarat, raja'a ilal asli, niscaya kembali kepada asal. Misalnya ragu, ini depan ini musafir apa mukim ya? Syarat apa yang kena kalau ragunya di sana? Salah satu syarat qasar itu, kalau kita mau qasar tidak boleh bermakmum kepada orang mukim. Artinya apa? Orang yang sholatnya itmam. Nanti bisa bahaya nanti kalau kita qasar, imamnya itmam, nanti bisa terjadi makmum lebih duluan selesai sholat daripada imam. Makanya nggak boleh. Ini ragu nih iman, ini mukim apa musafir ya. Kalau kita ragu maka kita tidak boleh melakukan qasar kalau mau bermakmum dengan orang tadi itu. Ini ada orang di depan kita, ragu dia ini musafir apa mukim ya. Kita mau bermakmum sama dia, karena kita nggak tahu dia statusnya apa, maka kita tidak boleh mengqasar sholat kalau mau bermakmum dengan dia. Tapi kalau sholat sendiri, mau sholat sendiri nih, lalu ragu dia nih mukim apa musafir ya, ragu saya, boleh nggak saya qasar? Boleh nggak?
Hah? Kok ragu jawabannya? Soalnya saya datang nih ke masjid tengah jalan, di tengah perjalanan ya. Tengah perjalanan, tabrak pula nanti. Masjid pinggir jalan di ya Allah payah juga bilangnya. Masjid di daerah apa misalnya? Di Koto Alam, nah, Koto Alam tadi lah. Ada Koto Alam tuh. Oh ada ya. Kampung kamu? Enggak. Orang Minang tapi tidak punya kampung di Sumbar. Payah tumbuh. Apa lah tadi? Saya mau sholat nih. Saya mau sholat sendiri. Saya musafir. Saya mau sholat qashar. Saya mau sholat sendiri dalam keadaan qashar. Lalu ada orang sholat jamaah. Ragu saya. Ini imamnya musafir apa mukim nih ya? Ragu saya. Pertanyaannya boleh nggak saya mau qashar? Kok boleh? Ya boleh karena saya sholat sendiri yang tidak ada syaratnya. Kalau sholat sendiri itu tidak ada syaratnya imam yang nggak ada imamnya ya. Jangan pula oh iya kok pertanyaan payah kok. Ya ndak boleh, terserah lah orang mau mukim, mau musafir, mau qashar, mau itmam. Kalau mau sholat sendiri ya apa namanya terserah sendiri. Tuh ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ajruki ala qadri nasibuki. Eli Aisyah kepada Sayyidina Aisyah, ajruki ala qadri nasibuki. Pahalamu sesuai dengan bagianmu. Saya pernah dapat juga, tapi nggak tahu nih yang mana yang benar. Ajruki ala qadri ta'ibuki. Pahalamu sesuai dengan ukuran sulitmu. Kalau ini ala qadri nasibuki ya, atas sesuai dengan bagianmu. Artinya pahala itu berbanding lurus dengan usaha yang kita lakukan. Kalau usaha kita meskipun amalnya sama, makanya terkadang kalian jangan mencemeh kawan kalian yang ngantuk ketika belajar. Itu pahalanya bisa lebih banyak tuh. Lebih sulit mana belajar ketika nggak ngantuk apa ngantuk? Ngantuk kan? Sedangkan tidak ngantuk aja kadang tidak paham, apalagi ngantuk. Udah gini, astagfirullah ya Allah sih. Jadi kalau sengaja baru, tapi kalau dia berusaha ngantuk, bisa-bisa pahalanya dua, pahala belajar dan pahala nahan ngantuk. Kan cuma satu pahalanya, maka mengantuklah ketika belajar. Itu natijah yang salah atau ya? Kalau ngantuk nahan ngantuk, bukan ngantuk ya, nahan ngantuk ketika belajar pahala, belajar dapat pahala, maka pahalanya dua. Kalau hanya belajar aja pahala satu, tidak dapat pahala nahan ngantuk karena belajar, maka natijahnya belajarlah dalam keadaan ngantuk. Itulah makanya dentala yang tahri pas belajar terusan. Al-qaidatu tsaniyatu watsalasun, kaidah yang ke-32. Maka aktsara fi'lan kana aktsara fadlan. Maka aktsara fi'lan, sesuatu yang ada ia sesuatu ialah lebih banyak fi'lan perbuatannya. Kana aktsara fadlan, niscaya ada ia sesuatu ialah lebih banyak keutamaannya. Orang yang lebih banyak melakukan sesuatu, maka dia akan lebih banyak mendapatkan fadilah. Al-amthilah minha kana faslul witri, ada memisah witir, afdola min waslihi, ialah lebih utama dari menyambung witir. Li ziyadati niyati, karena bertambah niat, wa takbiri dan takbir, wassalami dan salam. Ini salah satu argumen kita Syafi'iyah yang mengatakan lebih bagus witir 3 rakaat itu difasol daripada lebih bagus fasol daripada wasol, lebih bagus 2 salam daripada 1 salam. Kenapa? Karena kalau 2 salam, salamnya lebih banyak, takbiratul ihramnya lebih banyak, niatnya juga lebih banyak. Masuk ke kaidah, maka aktsara fi'lan karena aktsara fadlan, karena lebih banyak yang dilakukan maka keutamaannya, fadilahnya juga lebih banyak. Minha man shallan
nafla, barang siapa yang sholat ia orang akan, tapi ingat ya, tetap sesuai dengan ketentuan. Oh kalau gitu saya sholat isya 2 salam aja, saya berlebih banyak pahalanya ya. Bunga nama itu ya, ada ketentuannya. Atau sholat apa misalnya yang boleh, bisa 2 bisa 4. Tasbih pernah kelas tasbih. Nah, bisa 1 bisa 4 2 salam, bisa 1 salam, paling bagus 2 salam. Salat apa lagi ya, pokok salat gitulah ya, salat yang memang diperbolehkan di fasol. Man sholat nafla, barang siapa yang sholat ya orang akan sholat sunnah qaidan dalam keadaan duduk, ala nisfin min ajril qaim, atas setengah dari pahalanya orang yang berdiri. Muttaji'an, langsung aja nih. Ini ke qaidan ya. Wa muttaji'an, dan siapa yang dan orang yang sholat sunnah dalam keadaan baring miring, ala nisfi minal qaidi, ialah atas setengah dari orang yang duduk. Sholat sunnah kalau mampu berdiri boleh nggak duduk? Boleh. Kalau mampu duduk boleh nggak baring? Boleh. Dia mampu berdiri tapi dia duduk gimana? Maka pahala yang duduk itu setengah dari yang berdiri. Seandainya kalau kita bayangkan misalnya, seandainya yang berdiri itu pahalanya 100, berarti yang duduk pahalanya 50. Itu hitung-hitungan kita ya, pasti nggak seperti itu hitungannya, tapi anggaplah seperti itu. Kalau dia sholat zuhur, dia mampu berdiri, boleh duduk? Nggak boleh, beda ya. Kalau sholat fardu itu kapan boleh duduk? Ketika kalau mampu berdiri boleh duduk? Boleh, ketika duduk antara 2 sujud. Kalau tidak boleh gimana? Tidak salah sholatnya. Janganlah cepat-cepat bilang tidak boleh. Bukan boleh lah, harus. Minha ifradun nusukin afdalu minal kiran. Ifradnya orang-orang yang haji melakukan ibadah nusuk lebih utama daripada kiran. Ifrad itu apa? Memisah antara haji dan umroh. Kalau kiran sama-sama digabung, 2 in 1, 1 in 2 ya. Lebih bagus mengerjakan ifrad daripada kiran. Kenapa? Karena pasti akan aktsaro fi'lan, lebih banyak tawafnya. Tawaf untuk haji ya juga, tawaf untuk umroh ya juga, sa'i begitu juga. Kalau haji kiran kan enggak pernah kalian berdoa naik haji. Tidak pernah. Saat gimana mau dikabulkan? Ini bulan Ramadan nih, ya Allah naikkanlah saya naik haji ya Allah gitu. Tidak mungkin Ustaz. Jangan ya, jangan sampai kalau kalian aja tidak yakin kalian dinaikkan haji sama Allah, tidak akan naik haji gitu. Ada kisah yang yang pernah saya bilang itu, muridnya Said Muhammad itu. Ada 2 orang Indonesia, 2 orang. Dibilang, kalian ini besok insyaallah nih naik haji nih, rajin akan naik haji dia. Yang satu bilang amin, sama-sama nak mampu, sama-sama mungkin orang yang kurang mampu. Amin. Yang satu lagi, nggak mungkin lah Syekh, nggak mungkin lah apakah saya ini apalah kurang mampu segala macam. Nah, ternyata balik Indonesia, orang yang bilang amin itu tadi orangnya nggak kaya, ya berkecukupan lah tapi nggak kaya, tapi hampir bukan tiap tahun ya, sering dia naik haji. Beberapa kali dia sempat naik haji. Yang satu lagi ternyata dia kaya, diberi keluasan rezeki, tapi dia tak pernah naik haji. Ada aja kendalanya. Nah, makanya cemeh pun kawan kalian, wih itu tengok apa misalnya ahli fikih datang, cemeh salah amin, itu aja lah amin, makasih ya katanya. Wih awas setan datang amin. Kalau kali kan enggak kan, orang cemeh mah jangan, mana tahu pas gitu ada malaikat juga.
Kalian bilang amin, diaminkan sama malaikat. Kan bilang, aku apalah. Makanya jangan sok-sok tawaduk. Ahli fikih, enggak Ustaz, aku apalah Ustaz bongak gitu. Amin cik malaikat. Mungkin bongak-bongak otak kalian. Sok tawaduk. Jangan. Amin. Kan bukan kita takut, kadang mungkin niatnya husnuzonnya kan, niatnya biar dia tidak dinilai orang yang sombong misalnya kan. Ya tapi salah. Kayak seperti itu. Sombong itu siapa yang tahu kalau seorang sombong apa enggak? Enggak, kita enggak bawa Allah. Jangan bawa Allah dulu. Allah enggak perlu dipertanyakan kalau itu. Enggak. Makhluknya lah, siapa yang tahu kalau misalnya siapa tahu Angga ini sombongnya? Si kawan dekat. Kawan siapa? Ya diri sendiri lah. Misalnya kalian beli baju baru, kalian pakai baju baru, sombong mentang-mentang baju baru dipakai. Padahal niatnya lah saya mau pakai baju nih, masa nggak dipakai baju saya? Dibilang nggak ada sombong nih. Kalau niatnya nggak sombong nggak? Enggak. Sombong itu ada di hati. Tak perlu kalian apa namanya takut. Kalian pakai baju baru. Niatnya untuk sombong, tapi tidak ada orang bilang sombong. Sombong tidak kalian? Iya kan? Wah, alhamdulillah dia tidak sombong. Ngapa? Tidak ada yang bilang dia sombong, Ustaz. Berarti dia tidak sombong. Niatnya gimana? Ya sombong sih, Ustaz. Itu tetap sombong tuh. Nah, jadi jangan kadang ya tawaduk tidak pada tempatnya. Kalian itu. Ini kalau pas dibilang didoakan baik, jangankan didoakan baik lah, dicemeh baik sama kalian, amin kan? Gaya puasa di pondok, pas di kelas aja penidur. Ayolah aku apalah ang wali, ang apa. Amin, amin ya Allah, amin. Nah, gitu kan dah. Pas bukber kan, barang kan, pas tiga ulia, gaya. Awas orang-orang calon pimpinan pesantren datang. Ngapo? Ini kan mondok dia apa? Ramadan di pondok. Amin. Gitu kan aja lah. Angsat pamnya besok ya. Ada pimpinannya angsat pamnya besok. Gitu kan. Ini enggak loh. Kadang karena kita takut dikata-katain nama itu, dibilang yang baik, dicemeh yang baik sama orang, kadang kita tidak mau berpenampilan dengan yang baik. Mau pakai peci, takut dibilang, "Oi, ulama, oi, santri, kalau daripada gitu, jangan pakai peci lah." Itu salah kalian tuh. Pede. Nih, nampakkan jati diri kalian itu siapa? Mana yang lebih rawan bermaksiat? Orang pakai peci apa enggak? Enggak. Meskipun pakai peci enggak nutup kemungkinan ya, tapi paling tidak kalau orang yang paham agama, pasti dia mikir, saya pakai peci, kalau saya bermaksiat segala macam, pasti orang mikir, tengok tuh pakai orang-orang yang apa aja bermaksiat, dia bisa menjelekkan agama. Makanya orang buka peci. Coba kalian pakai peci, pakai jubah. Mau enggak kalian goncengan sama cewek yang roknya pendek, yang bajunya bolong-bolong, yang enggak berjilbab? Mau Ustaz? Itu khatamallahu ala qulubihim itu. Mengalah nauzubillah neraka itu. Udah enak lah Ustaz, masa kita pakai baju kayak gini, pakai baju kebesaran, lapang bajunya Ustaz. Masa ya gonceng sama cewek, tuh. Makanya pakai peci itu. Ini enggak. Gelang, pakai topi cap. Wow. Foto. Udah hilang, kasihan nih. Banyak nih mulai banyak bertebaran di medsos saya, santri apa buka barang segala macam itu ya. Yang parahnya itu kan ya biasanya udah tamat sih, udah tamat ya, sama kuliah di luar, sama kawan-kawan kuliahnya, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, kok gitu ya, tidak ada sedikit pun tersisa jiwa santrinya. Itu yang saya sesalkan. Oke lah,
bukber misalnya diajak kawan-kawan kuliah putih-putih, paling tidak bisa. Laki-laki ini perempuan, jangan itu maksiat yang diminimalisir. Ya dosa juga tapi diminimalisir namanya itu kan. Ini duduknya pun campur-campur. Allah, gimana nih cantik kayak gitu? Masih mending orang laki-laki sama semuanya kan. Entah karena memang nggak ada yang mau diajak atau gimana, entahlah. Nah, ini kan laki-laki semuanya misalnya kan. Ada perempuan yang ada saat siapa yang ngantar minuman? Nah. Selamat mengerti bang, iya kak, iya dek. Makanya ya, karena kasihannya itu aja ya Allah, kok kayak gitu, masa duduknya dan dempet selang-seling lagi. Tahu kalian siapa yang saya maksud? Tidak tahu mungkin ya, mungkin kayaknya ya karena banyak ya. Tadi malam apa kemarin apa ya, saya tengok tuh, astagfirullah kok. Santri semuanya saya kenal tuh, orang-orang beberapa orang, gak semuanya. Janganlah. Pokoknya paling tidak kalian lah, seandainya pun kalian, saya husnuzon ya, seandainya pun kalian bermaksiat, kalian lakukan buka bareng misalnya sama putra putri, tapi jangan ya. Paling tidak saya masih yakin kalian gak akan duduk selang-seling. Masih merasa saya ini santri, masih berstatus santri. Apalagi kalau Muhammad Ali, maha santri, masa ya nanti pas gitu nanti nampak Ustad cium tangan kan, emak gimana malunya itu kan. Oi waang di siku jangan pakai Ustad, pakai bro aja lah. Aduh hilang maruahnya kan Ustad nantinya. Insya Allah saya yakin saya enggak kalau tapi jangan, kalau bisa jangan ya. Nah, kayak kalian ini lah, selama di sini ada nggak kalian bukber sama putri? Nggak ada kan? Bukber ada tiap hari kalian bukber kan? Tiap hari. Tapi ada nggak kalian sama cewek di sini selama di sini? Itu sama apa itu bude itu. Para bude itu tidak apa-apa tuh. Itu insyaallah nggak ada fitnahnya sana. Ya kan mau apa kalian seumuran sama anaknya kok. Enggak usah suka sama bude itu rusak otaknya mati ya. Itu memang udah parah tuh berarti itu. Kan paling tidak kan ya mungkin dari sisi itunya, tapi orang bilang kan, wih mana enak, enggak bisa kemana-mana, terkekang, enggak bisa apa namanya main ketika tarawih. Kalau di sini bisa, ini segala macam. Nah, dari sisi ya berapa lama sih kita hidup di dunia ini, itu aja lah mikir, bersabar aja lah. Kira-kira sampai tidak umur kalian 100 tahun? Yakin tidak kalian? Enggak. 50 tahun? Ragu kayaknya. Micin banyak dimakan misalnya. Sembarang masuk ke paru itu. Kayaknya seminggu lagi lah saat. Hawa-hawa malaikat Israel udah terasa sama saya saat di sana kan. Lalu apa lagi yang mungkin jiwa-jiwa muda ya, kadang ya wajar ya jiwa muda. Nih tadi ini nanti diajak bukber sama kawan-kawan mahasiswanya kan. Ayo bang ikut. Oh ya insyaallah sih. Pakai peci kan, nyampe dia menyampai kau tidak ada pakai peci je pun ya. Buka masuk dalam jok Honda kan. Atau pakai peci sampai ke pagar buka pecinya. Biar tak ketahuan sama ustad. Pakai peci itu biar nampak. Kalian berapa orang pakai peci kemarin? Pas bukber itu. Enggak ada. Yang kan itu padahal sesama laki-laki itu. Seharusnya orang biasanya kalau ada cewek baru lah kan nampak apa ukir-ukiran rambutnya, makanya pakai peci. Kalau sama laki-laki ngapain? Ya pakai peci lah. Ada enggak? Enggak ada. Pakai topi ada, cap ada. Itu masih mending laki-laki semuanya nih. Entahlah sholatnya, tak ya sholat tanda.
Rukhsah Ustaz, enggak, rukhsah la tunatu bil ma'asi. Ya itulah ya. Hati-hati aja. Biarlah kalau saya tanamkan, biarlah apa kata orang jangan kalian. Saya gitu juga dulu. Oh iya sok ini payah, ini diajak bukber payah segala macam. Biar aja lah. Orang-orang yang itu kan kadang orang yang punya waktu luang. Kalian kan tidak punya waktu luang, kalian sibuk kalian menghafal alfiyah, menghafal ayatul ahkam, menghafal Masya Allah. Harapannya hafal Quran untuk wisuda. Niatnya ngafal Quran untuk wisuda selama Ramadan, tapi mulai pun alun. Niatnya itulah kan selesai Ramadan insyaallah Al-Quran 2 juz sia. Ini sekian. Bismillah bawa semua pulang. Nyampe di rumah enggak ada dah. Udah capek install di HP dah mat alfiyah Al-Quran, nanti kan pas waktu itu luang kan nggak megang apa, sulit bawa apa saja, jadi saya buka aja aplikasinya. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim. Oh, udahlah alfiyah udah hafal, tukar lagi bednya. Oh, gitu niatnya Ustaz. Tapi di sebelahnya ada PUBG kan. Nah, singgah dulu sebentar ke PUBG. Udah low baterainya baru buka alfiyahnya. Baru baca mukadimahnya baterai 2%. Darurat ini gimana lagi, cas aja lah. Takut nanti di tempat orang tua kan tidak boleh panggilan orang tua itu diabaikan. Ya udah cas aja lah nanti. Iya. Caranya kalau menghafal jangan pegang HP selama liburan. Bantu orang tua. Ya berapa tahan sih? Tidak mungkin saya kalau bantu orang tua. Mana lebih lama, bantu orang tua atau main HP? Bantu orang tua Ustaz, tapi sambil main HP. Jaga warung sambil main HP bisa kan? Kata orang tua saya Ustaz, selama bantu orang tua, enggak Ustaz, enggak jaga warung, enggak ngapa. Kata orang tua selama saya menjaga warung pemasukan berkurang, barang habis lah enggak ada untungnya. Yang main HP taruh, orang masuk keluar masuk enggak peduli. Mau beli ini ambil aja. Tujuan saya Ustaz biar pedagang sebelah itu yang dapat keuntungan Ustaz. Al-ithar bi ghairi ibadah matlubun. Gaya lagi ya. Satu lagi lah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan sesuatu yang memerintahkan aku akan kalian dengannya sesuatu, fa'tu minhu maka kerjakanlah, datangkanlah oleh kalian darinya sesuatu, mastata'tum semampu kalian. Itu standarnya ya. Kalau standarnya itu ibadah aktif, kita idealnya memang sempurna, tapi kalau tidak bisa ya semampunya. Al-qaidatu tsalitsah wa tsalasun, kaidah yang ke-33. Mala yudraku kulluh la yutraku kulluhu. Sesuatu yang tidak diperdapat akan seluruhnya sesuatu, la yutraku ialah tidak ditinggalkan, kulluhu semuanya. Enggak hafal 30 juz, 20 juz jadilah. Enggak hafal 20 juz, 10 juz jadilah. Enggak hafal 10 juz amma jadilah. Enggak hafal juz amma untuk sholat tarawih jadilah. Dah hafal tarawih, sholat untuk tarawih. Keluar ini pondok gitu lah. Masa enggak hafal sholat pendek ya. Minimal sholat pendek itu hafal kalian. Takut mendadak disuruh imam pas di rumah. Imam, astagfirullah, mama apa? Bukannya kenapa? Tanya, ngapa? Stok surat saya tidak ada. Ini gengsi ini, ada calon nih belakang nih. Masa baca kul-kul aja? Entah, bismillahirrahmanirrahim kan? Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allahu akbar.
Al-amthilatu minha ma lam yaqdir al-ihsana bid-dinari wa qadara bid-dirhami falyaf'al. Barang siapa yang tak mampu berbuat baik dengan dinar dan mampu dengan dirham maka lakukan. Enggak mampu sedekah 100.000, 50.000 jadilah. Enggak mampu 50.000, 10.000 jadilah daripada ndak. Bagusnya gimana? Ya bagusnya tentu yang paling tinggi. Pengen belanja 20.000, lalu 5.000 disimpan untuk disedekahkan, dibalikkan 5.000 untuk dibelanjakan, 20.000 untuk disedekahkan. Saya sedekahkan saat kemana? Ke penjual. Saya beli barangnya, niat saya bersedekah. Kalau bisa janganlah tawar menawar ya kalau pedagang-pedagang. Apa itu? Berapa? 50.000. Mahalnya leh. Di sebelah rumah dan 20.000-nya. Tiba pergi ke mall kan, berapa nih? 200. Yalah. Kadang orang marah kan, kalian nih pas di pasar tawar menawar, kalau di mall enggak ada nawar dong. Kalian hargailah pedagang kecil. Ya sebenarnya kadangnya bukan karena enggak mau menawar ya. Nawar ke siapa kalau di mall tuh? Di kasir ya. Ini bajunya 500.000, 400 lah kak, 500, 400 lah kak, bisa gitu nak kalau di mall itu? Iya kurang kampung masuk mall kayaknya katanya. Yang bisa itu di mana? Bisa ya di Ramayana, bisa itu Ramayana. Kalau menawar kalian jangan kalian lagi, suruh mak kalian jalan menawar. Ampun kalau perempuan nawar itu. Harganya 200, 70 lah. Mahal aja bilang. 70. Enggak apa modal tuh 70 atau 80 lah. Jangan 80, 120 iyalah, enggak lah. Iyalah. Lebih terkejut saya. Kok mau gitu kan? Saya terkejut orang yang menawar harganya enggak sampai setengah, tapi lebih terkejut penjual yang mau. Saya mikir, berapa keuntungan yang diambil berarti itu? Oke, kalau laki-laki jangan nawar. Ini berapa? 200. 150 lah, hendak dapat dia 180 lah, 50 lah bang, 70, 50 lah, hendak bisa dah. Kalau nak bisa tak usah bang, ayalah, pergi, balik lagi, ayalah bang. Niatnya pergi diambil, ayalah dek 90 aja. Dia panggil, pelan-pelan jalan, lo kok nggak dipanggil sama abang tu ya, tinggi-tinggi ke belakang. Ya, awak lah terlanjur cocok sama barang itu, muter lah. Milik, yalah bang 90 lah bang. Ini nampak muka-muka orang-orang yang apa? Kalau perempuan nawar, ampun tuh, nggak bisa tuh. Boleh orang Minang. Menggali pandai orang Minang. Katanya, tapi ada juga orang Minang yang tidak pandai menggali. Rugi, hilang uang atau kemana? Menggali itu apa? Bahasa Indonesianya apa menggali itu? Masa ya, menjual menggali itu? Iya. Penggali. Oh, penjual penggali ya. Itu bercakap belum masalah itu. Minha malam yakdir ala ta'allumi atau ta'limi jami'il fununi, siapa yang tidak mampu belajar atau mengajarkan seluruh ilmu, fala yatruku kulluhu, maka tidak meninggalkan ya orang akan seluruhnya. Ini banyak nih gaya-gaya kemarin kan. Puasa di pondok. Rencananya sih Zat, cuman hanya seminggu Zat. Kan pengajiannya 2 minggu kan Zat. Itulah karena seminggu enggak jadilah Zat. Omong kosong gitu. Banyak itu. Gaya-gaya itu banyak itu mana? Pengajiannya berapa hari Zat? Ya paling cepat 2 minggu. Itulah Zat. Karena niatnya cuma seminggu, nanti enggak selesai ngaji enggak pula enak dah Zat. Dengan kawan-kawan kalian banyak di desa namanya. Setelah sama Saad Abdi siapa aja ini. Tapi ini kata cuma seminggu ini. Oh jadi ya. Ayalah, enggak apa-apalah seminggu. Itu lama lo kok enggak jadi.
Itulah katanya ada enak pula cuma seminggu tanya. Gaya. Ada pula tuh anak PDF. Astagfirullah, enggak usah lagi ya. Masuk di pondok. Insya Allah Ustaz, saya rencananya di pondok Ustaz. Yakin di pondok? Yakin mau di pondok? Iya Ustaz, saya enak di pondok Ustaz. Kok Pak Joko enggak yakin deh, kok seuzon dari awal lah. Tapi astagfirullah, saya seuzon. Ayalah bagus ya daripada di rumah, sini aja lah. Oh iya Ustaz. Nggak nampak batang hidung begini lah. Saya nggak mampu belajar. Saya mau masuk pondok, mau masuk pondok pesantren. Tapi saya nggak rencananya nggak sampai selesai baca kitabnya, nggak sampai tamat mahalinya. Gimana? Ya nggak apa-apa, masuk aja. Ya, daripada ndak sama sekali. Udah terlanjur Ustaz, anak saya ke SMP, ndak pesantren, makanya nanggung lanjutkan aja SMA. Sebenarnya pengen masuk pondok sih Ustaz, cuma karena udah nanggung gimana lagi ya Ustaz ya. Jangan ya, nggak dapat sempurna maka carilah sebisa mungkin. Itu seharusnya itu. Minha man syaqqa alaihi qiyamul laili, barang siapa yang sulit atasnya orang oleh qiyamul lail bi asyri rakaatin, dengan 10 rakaat, fal yaf'al arba'a rakaatin, maka lakukan ya 4 rakaat. Kalau sulit salat tarawih 20 rakaat maka jangan sholat. Maka ya sholat sunnah biasa aja, berapa rakaat mampu. 20 rakaat itu enggak mampu Ustaz. Suruh kawan kalian yang bacanya cepat. Sunnah Ramadan, amin. 20 rakaat 8 menit itu ampun doh ya. 20 rakaat 8 menit berarti enggak sampai semenit berarti per apanya itu, per rakaatnya. Katanya ada kitabnya, katanya. Ada kitabnya, enggak lah ya. Enggak ada tuh makninanya, bacaannya salah segala macam. Kalian aja udah mepet-mepet itu Fatihahnya, udah mepet-mepet ke salah. Tapi jadilah. Daripada enggak kan. Allahu Akbar, Allahu hamidah katanya. Enggak mampu hatam Quran sendiri, keroyok Qurannya. Udah hatam. Oh iya, tadi malamnya saya dengar tadi malam. Sekarang puasa keberapa nih? 17. Oh pas berarti ya nuzul Quran ya. Oh insyaallah. Mantap badannya. Masalan. Loh kok masalan? Kok masalah nih? Kok ada masalahnya nih? Nyangkut dari mana nih? Masalan bimakna hazi, enggak lah kayaknya. Kalau ikut alur yang sebelumnya kan wa bimakna kan? Atau masalah ini nyambung ke sebelumnya nih. Fal yaf'al arba'a raka'atin masalan. Nah, gitu kayaknya ya. Titik. Itu titik ada tuh. Wa bimakna hadzal qaidati, dan ialah semakna dengan kaidah ini qaulu ba'dil fuqaha, bermula perkataan sebagian fuqaha, la yudraku kulluhu la yudraku ba'duhu. Sesuatu yang tidak diperdapat semuanya, tidak diperdapat sebagiannya. Hah? Kayaknya salah lah nih. Ini suruh ninggalkan semuanya nih. La yudraku kullu la yutraku ba'duhu seharusnya nih. Sesuatu yang tidak dapat dikerjakan semuanya, maka enggak dapat dikerjakan sebagiannya. Enggak ya? Insyaallah nih salah tulisannya nih, ala suwab la yutraku ba'duhu. Allah. Perlu ngetik ulang memangnya nih kayaknya kitab nih. Bukan pengarangnya yang salah ya. Apa namanya?
cetakannya, penerbitnya yang salah nih. Ma la yudraku kulluhu la yutraku ba'duhu. Sesuatu yang tidak dapat dikerjakan semuanya, maka tidak ditinggalkan sebagiannya. Al-qaidatur rabi'ah wa thalathun wallahu alam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.